Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah secara syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengulas hikmah ke-72 yang juga masih ada kaitan dengan hikmah ke-71 kemarin, bahkan 70 dan juga 69, jadi masih satu rangkaian tema. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu kaitannya? Kita akan bacakan dulu matannya. Qallama takunul waridatul ilahiyatu illa baghtatan li'alla yatta'iha al-ibadu biwujudil isti'dadi. Jadi hikmah ke-72 ini menyatakan dengan sangat lugas bahwa hal-hal yang dianugerahkan Allah kepada hambanya, kepada kita-kita ini, begitu ya, itu justru merupakan sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, dadaan, tiba-tiba gitu ya. Artinya sering sekali anugerah-anugerah yang luar biasa dari Allah kepada kita sekalian itu justru disampaikan atau dianugerahkan kepada kita secara tiba-tiba, ya, seolah-olah kita ini tanpa persiapan, katakanlah begitu. Kenapa apa filosofi atau hikmah yang kita petik dari anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya dan sifatnya tiba-tiba ini? Kata Ibnu Athaillah, agar tidak atau tidak diklaim, agar tidak diklaim bahwa sesuatu itu adalah hasil dari usaha dari seseorang, begitu ya. Katakanlah kita memiliki keberhasilan, kita memiliki kecemerlangan nih misalnya, begitu ya. Maka kecemerlangan yang dianugerahkan Allah kepada kita itu jangan sampai kemudian diklaim oleh kita sebagai hasil dari sebuah usaha. Ini saya kira sangat menarik, begitu ya. Karena dulu di hikmah ke-7 atau ke-6, saya urutannya agak lupa, tetapi kalimatnya begini: idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluk fa innahu ma fataha ilaika illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Yang intinya ya, ketika Allah sudah membukakan satu dimensi kemakrifatan kepada hambanya, jangan kau pertanyakan lagi berapa banyak amal yang dilakukan. Ya karena apa? Karena Allah memberikan pintu ma'rifat itu kepada hamba yang dikehendaki, ya. Moro-moro ma'rifat gitu ya. Moro-moro kemudian arif, moro-moro kemudian warosaturune binara misalnya gitu ya. Itu betul-betul sudah hak prerogatif Allah untuk menganugerahkan kepada hambanya. Sehingga di sini katakan qallama takunu, ya, sithik tinemu, ya. Begitu sedikit ditemukan apa al-waridatul ilahiyatu, segala sesuatu yang datang dari Allah, ya, yang sifatnya ketuhanan. Ai qalla husuluha, tegese qalla sedikit apa husuluha, hasile al-waridat al-ilahiyah illa baghtatan, kecuali apa? Kagetan begitu ya, atau kecuali spontan, kecuali kemudian spontan, ya, betul ya. Apa yang dimaui dengan illa baghtatan wal muradu anapun tekan dan karapakan biha kelawan al waridat al ilahiyah, ya. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang dianugerahkan yang bersifat ketuhanan tadi itu, ya. Al ulum al arwahbiyah iku al ulum al wahbiyah, ilmu-ilmu pemberian, ya. Kalau dalam bahasa pesantren biasanya ada istilah ilmu laduni, ya. Jadi orang itu tiba-tiba bisa tanpa belajar misalnya. Orang itu alim tanpa belajar. Dan ini memang kita banyak temukan. Tetapi sekali lagi, ya, itu merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Ya. Kemudian wal asrarul irfaniyatu, dan rahasia-rahasia kemarifatan, katakanlah begitu ya. Allati yo al-ulum al-wahbiyah dan al-asrar al-irfaniyah yattahifu, yang memberikan sapa Allah Gusti Allah biha kelawan al-asrar ibadahu ingkalun Gusti Allah. Wala takulan ora ono fil apa al-asrar atau al-ulum al-wahbiyah fil ghalibi ing dalem
lumrahnya di dalam kebanyakannya atau kasus yang kebanyakannya illa baghtatan, kecuali kaget, kecuali mendadak gitu ya, atau kecuali tadi spontan begitu ya. Ai fujaatan tegasnya spontan, min ghairi istidadin, tanpa adanya persiapan laha maring al-ulum al-wahbiyah wal asrar al-irfaniyah gitu ya. Bi ibadatin kelawan ibadah, bayane min sholatin wasiyamin wa ghairihima. Jadi tanpa adanya persiapan tadi melalui aktivitas-aktivitas ibadah seperti sholat, puasa dan juga yang lain-lain, tirakat misalnya gitu. Jadi message atau pesan yang hendak disampaikan oleh Ibnu Athaillah di sini adalah ketika Allah memberikan anugerah kepada hambanya, sekali lagi begitu ya, ini semata-mata memang diberikan secara spontan untuk menghindarkan diri dari klaim bahwa anugerah Allah ini dianggap sebagai hasil dari sebuah ikhtiar. Lagi-lagi memang ya, yang namanya kajian tasawuf ya, lebih banyak kepada dimensi rasa, kepada dimensi hati, agar kita bisa bersikap lebih proporsional. Lalu tentu tidak mungkin ya segala sesuatu itu tanpa usaha begitu ya. Ini logika kita akan berpikir seperti itu, dan itu yang lazim karena dalam ajaran agama kita juga diajarkan begitu ya, bahwa ikhtiar tetap menduduki posisi yang sangat penting begitu ya. Akan tetapi hasil dari sebuah ikhtiar ini adalah Allah yang maha menentukan, sehingga ketika terjadi keberhasilan, sekali lagi kita tidak mengklaim bahwa keberhasilan itu adalah hasil dari sebuah ikhtiar 100%, tapi sejatinya keberhasilan itu adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin anugerah itu diberikan karena Allah istilahnya melihat atau mirsani begitu ya, kesungguhan usaha yang kita lakukan, kesungguhan aktivitas yang kita lakukan, lalu kemudian Allah memberikan anugerah itu begitu ya. Atau tadi anugerah yang diberikan Allah kepada kita mungkin imbas atau semacam reward dari hasil tirakate orang tua kita dulu misalnya gitu. Itu bisa saja terjadi gitu. Artinya ketika orang tua kita dulu adalah orang-orang yang memang senang takarub kepada Allah, ya hobi takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada sebuah cita-cita yang mungkin belum dianugerahkan kepada mereka, ya bisa jadi kita sebagai anak turunnya atau cucunya mendapatkan anugerah itu. Jadi sekali lagi begitu ya, ikhtiar adalah sesuatu yang penting ya, dan sebuah keniscayaan, tetapi reward akhir tadi itu adalah semata-mata merupakan anugerah dari Allah. Jadi apa filosofi atau kenapa kemudian anugerah itu tiba-tiba begitu ya? Li'alla yaddaiha al-ibadu, agar itu tidak diklaim oleh hamba, oleh kita ini ya. Ai yarauna, tegese nekatakan atau meyakini sapa ibad annahum ing sak temene ibad iku ahlul laha. Seolah-olah kemudian dibuat rumus matematis begitu ya, seolah-olah 2 tambah 2 itu pasti 4 dalam kehidupan kita, padahal tidak. Logika yang mesti harus kita kembangkan adalah 4 itu sama dengan sekian tambah sekian, bisa jadi sekian dikurangi sekian, bisa jadi sekian dibagi sekian, kata Nabi. Bukan kemudian memastikan bahwa 2 tambah 2 pasti 4, hanya satu dimensi. Nah, oleh karena itu saudaraku yang saya hormati, sekali lagi begitu ya, agar kita ini tidak terbiasa mengklaim bahwa keberhasilan atau anugerah Allah itu adalah hasil keringat kita, menegasikan peran dan otoritas Allah di dalam menganugerahkannya kepada kita. Yakni ahlun laha biwujudil istidadi, kelawan anane persiapan begitu ya. Ai bil istihadi, kelawan istihad atau kesungguhan fil aurati dalam biro-biro wirid, wal ibadati lan biro-biro ibadat, tamasukan binahwi qoulihi, dengan berpegangan kepada ada sebuah hadis qudsi memang yang mengatakan begini, atau Rasulullah dalam hadis qudsi sepengetahuan saya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, wala yazalu, dan selalu ya hambaku ya selalu mendekatkan diri kepadaku ya, wala yazalu abdi, hambaku selalu taqarrub sapa abdi ilayya maring ingsun Allah bin nawafili, kelawan pira-pira ibadah, hatta uhibbahu, sehingga kemudian saya mencintai hambaku tadi itu. Memang ada hadis seperti itu gitu ya.
Tetapi wa ghafalu an kauni himmatihim muta'alliqatan bidzaril akhirati. Tetapi mereka lupa bahwa tujuan dari nawafil tadi, melakukan ibadah-ibadah tadi ya, ternyata terkait dengan kehidupan di akhirat ya. Wa ghafalu an kauni himmatihim muta'alliqatan. Wa ghafalu padha lali sapa ibad an kauni himmatihim saking anane himmai atau cita-citane atau pikirane ibad iku muta'alliqatan, bergandengan atau terkait bidaril akhirati, kelawan kehidupan akhirat, labihi ora kelawan Allah. Mereka lupa bahwa nawafil atau aktivitas-aktivitas ibadah yang dilakukan itu ternyata lebih banyak diorientasikan kepada kehidupan akhirat, bukan semata-mata karena Allah. Lah oleh karena itu sekali lagi saudaraku yang saya hormati, menimbang ya metode intertekstualitas ala Julia Kristeva ketika kita membaca teks ya, bahwa satu teks bisa dikaitkan dengan teks yang lain ya. Hikmah ke-72 mohon maaf. Hikmah ke-72 ini ya jika dikaitkan dengan tadi yang saya sebutkan di awal, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi. Ketika Allah sudah menganugerahkan satu dimensi kemarifatan kepada kita, ya sudah, enggak usah kemudian dicari-cari ngelakoni apa toh terus akhirnya makrifat kan, itu kan, ngelakoni wiridan apa toh kemudian menjadi makrifat. Fala tubali ma'aha an qalla amaluku ya fa innahu ma fataha ilaika, karena Allah tidak akan mungkin memberikan dimensi kemarifatan kepada kamu illa wa huwa yuridu, kecuali Allah sudah menghendaki ya. Kalau sudah diganti Allah, siapa yang mau protes? Nah gitu kan. Lah oleh karena itu sekali lagi tasawuf ya dalam hikmah-hikmah di Al-Hikam ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita bisa proporsional. Usaha keras wajib, tetapi hasil akhir semuanya adalah harus kita serahkan sepenuhnya kepada Allah sebagai zat yang adikodrati, zat yang maha memberi, dan zat yang maha menentukan. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Dan sekali lagi, dari hikmah pertama sampai dengan yang sekarang ke-72, saya kira kita dibawa kepada satu sikap yang proporsional agar kemudian terus-menerus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.